Definisi small things does matter. Sadar nggak sih Sobat Siri kalau ternyata pemilihan batu dan juga pasir itu penting banget dalam proses pembangunan. Apalagi pemilihan batu dan juga pasir yang tepat akan berdampak besar dari hasil akhir sebuah pembangunan tersebut. Nah, untuk ngomongin kayak begini-begini, ya kan, nggak mungkin kalau saya sendirian. Jadi langsung aja kita ke narasumber yang sudah standby menunggu kehadiran saya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Samuji dari timnya Siri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Enos. Saya ganggu lagi dan Siap. lagi, Pak Samuji ya. Pak Samuji, buat hari ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya pemilihan bahan batu dan pasir gitu ya, Pak Samuji. Betul. Ya. Nah, mungkin pertanyaan akan saya awali. Seberapa penting sih Pak pemilihan batu yang tepat, pasir yang tepat akan mempengaruhi dalam sebuah proses pembangunan? Baik Pak Denos dan mungkin Sobat Siri semua ya, selamat siang semuanya. Jadi untuk material atau bahan baku sebuah bangunan itu merupakan elemen yang cukup penting yang nantinya akan berpengaruh kepada kualitas atau mutu dari ketahanan bangunan itu sendiri. Seperti itu sih Pak Denos. Nah, pemilihan batu dan pasir sangat penting ya kan. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan saya memangnya proses pembangunan apa aja yang membutuhkan batu dan pasir? Baik, untuk penggunaan material pasir maupun batu split ya, lebih spesifiknya. Jadi pasir ini biasa dipakai untuk bangunan itu biasanya untuk struktural maupun untuk pasangan bata atau finishing dan plesteran seperti itu. Plester, Plester dinding. Oh, Jadi dinding. bata seperti kita tunjukkan seperti Ya. di sana ya. Ya, Nanti seperti barangkali situ, di depan juga ada. Itu, setelah pasangan bata itu ada namanya pekerjaan plesteran dinding. I see. Itu sebenarnya kayak dasar sebuah bangunan Pak ya. Betul. Memilih batu dan pasir yang tepat. Nah, kalau Siri sendiri itu menggunakan batu apa sih Pak? Jadi kami di proyek kawasan industri Siri ini kami menggunakan batu split atau batu pecah. Batu Jadi pecah, oke. untuk komponen cor, kolom struktur, kemudian kolom praktis, kemudian slope itu kami menggunakan batu split, batu pecah. Seperti itu Pak. Oke, itu kalau batu. Ya, batu. Kalau sambil lihat-lihat boleh Pak ya? Betul. Ini kan lagi banyak tumpukan pasir juga. Ini kalau ini pasir apa Pak namanya? Jadi kami di kawasan industri Siri ini menggunakan pasir, boleh kita tunjukkan ya Pak Denos ya. Di sini ini ada pasir Lumajang. Jadi Pasir Lumajang tuh pasir dari Lumajang atau cuma sebutannya Pak? kami menyebutnya pasir Lumajang ini adalah material yang dipakai di kawasan industri Siri ini. Ini merupakan aliran dari Gunung Semeru, jadi yang mengalir ke aliran sungai itu, kemudian ditambang oleh pihak supplier kami. Jadi kami mengambilnya dari pasir Lumajang itu. Kenapa milihnya pasir Lumajang Pak? Jadi kalau kita amati lebih jelas ya Pak Denas ya, secara warna ini lebih ke arah gelap. Jadi seperti ini ya kita tunjukkan. Jadi ini bagus untuk komponen struktur maupun untuk finishing. Jadi pengaruhnya nanti itu di kadar tanah atau kadar lumpurnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan pasir yang dari gunung ya. Jadi dari tambang gunung seperti itu. Ini adalah pilihan dari Siri ya Pak ya, pembangunannya menggunakan pasir Lumajang. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sebagai orang awam tuh Pak, gimana sih caranya membedakan batu dan pasir yang bagus, batu pasir yang kurang bagus, atau mungkin aku butuhnya pasir Lumajang, aku nggak butuh pasir Lumajang nih, aku butuhnya batu apa misalnya gitu, gimana caranya? Jadi untuk orang awam pemilihan material ini biasanya kalau di supplier itu sudah ada jenisnya ya. Jadi ada namanya pasir biasa, kemudian pasir Lumajang yang kualitasnya lebih bagus ini. Jadi kalau untuk split juga ada split yang koral yang batu tidak pecah. Jadi ada yang bulat-bulat itu dari sungai diambilnya itu dibandingkan dengan batu split yang pecah itu lebih bagusan yang split seperti itu. Oke. Terus seberapa besar dampaknya Pak kalau misalnya salah pilih pasir, salah pilih batu dalam sebuah pembangunan tuh dampaknya seberapa besar sih Pak? Ya baik.
untuk efeknya ke bangunan tadi sudah saya sampaikan ke mutu. Biasanya kita mengenal namanya retak rambut ya Pak Dinas. Jadi iya betul. retak rambut biasanya ditemukan di Tembok. dinding, tembok. Jadi itu efeknya dari pemilihan material yang sedikit kurang bagus. Kenapa? Jadi Itu sorry, saya potong sedikit. Itu pure karena materialnya kurang bagus atau mungkin efek pengerjaannya yang kurang bagus misalnya? Pemilihan material salah satu elemen yang berpengaruh ke kualitas retak rambut tersebut. Jadi salah satu. Jadi karena menentukan tadi, jadi kalau material pasir itu banyak kandungan lumpur atau tanah, itu akan dicampur dengan semen, itu kualitasnya kurang rekat. Jadi nanti kelamaan akan ada retak atau muai susut yang terjadi seperti itu. Itu karena pure karena bahannya ya. Bahannya, lebih betul. besar kemungkinannya itu karena bahannya jelek Iya, gitu kan. Bukan karena tukangnya yang salah ngerjain gitu ya. Ada kemungkinan Ada itu kemungkinan, tetap ya. tapi Lebih gede dari kalau bahannya. Bahan, betul. Itu jadi ya. Kalau misalnya biasanya kan sering kita jumpain juga ya teman-teman ya. Ada retak-retak rambut tuh yang cuma segaris hitam di tembok ya kan. Oke. Itu kalau kita ngomongin tembok ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin kayak lantai gitu, itu tuh juga pakai pasir batu kan? Lantai kalau di pergudangan pakai semen ya? Siri ini, di kawasan industri Siri ini kami menggunakan material cor ready mix atau material cor yang siap pakai. Yang tentunya itu juga kemungkinan akan memakai material atau bahan yang berkualitas juga. Iya. Apa namanya? Sudah pernah kita bahas juga ya. Betul. Nah, Pak, itu saya pernah dengar ada yang namanya abu batu. Ya. Nah, itu apa bedanya sama batu split yang tadi Bapak sebutin tuh? Jadi untuk batu split, untuk campurannya untuk struktur, jadi untuk struktur pondasi maupun kolom praktis itu berbeda. Jadi split itu dari bentuknya itu gradasinya atau agregatnya itu lebih besar dibandingkan abu batu yang dipakai untuk pemasangan paving jalan kawasan yang kita pakai di sini. Itu gradasinya itu lebih kecil kalau untuk abu batu seperti itu. Bisa kita ngomong nggak mana yang lebih bagus, abu batu atau batu split gitu? Untuk penggunaannya berbeda. Jadi berbeda secara fungsi pemakaiannya. Jadi kalau untuk abu batu itu untuk mengisi celah-celah nut paving. Kalau untuk batu split ini kita pakai untuk pengecuran. Jadi komposisinya pasir, kemudian batu split dan semen. I see. Oke. Pengetahuan dasar juga Pak. Kalau misalnya komposisi, kita ngomongin komposisi antara pasir dan juga batu. Ya. Itu kan biasanya ada kayak rumusnya ya. Benar ya? Betul. Komposisinya harus sekian, pasirnya, batunya harus sekian. Nah, kalau Siri gimana? Jadi untuk desain campuran, kita untuk struktur itu biasanya mengacu ke mutu kualitas. Jadi mutu K300 itu ada komposisinya 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan plesteran itu kita juga menggunakan komposisi. Jadi campuran pasir, semen itu juga kita ada campuran sendiri 1:4 seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomongin komposisi itu apakah sudah rumus tetap atau mungkin ada salah satu komponen yang bisa diganti gitu Pak? Untuk komposisi, jadi kita di pekerjaan kawasan industri Siri ini sudah baku. Jadi seperti pekerjaan plesteran itu perbandingan semen dan pasirnya itu kita pakai 1:4. Itu udah baku ya? Iya. Itu udah rumus tetap, nggak bisa digonta-ganti, udah nggak bisa. Tidak bisa dinegosiasi juga mungkin. Betul, sesuai penggunaan strukturnya. Pekerjaan itu juga demi kebaikan ketahanan bangunan. Mutu gitu ya. bangunan kita perhatikan. Tapi kalau kayak gitu tuh komposisi untuk bangunan gudang, komposisi bangunan rumah tuh beda nggak sih Pak rumusnya? Jadi kalau untuk gudang maupun rumah itu tergantung dari jenis bangunannya itu sendiri. Misalkan pasangan bata untuk teras ram atau di bawah lantai itu biasanya membutuhkan campuran semen yang lebih banyak. Itu bisa kita menggunakan 1:2. Untuk di atasnya lantai itu biasanya kita karena membutuhkan kekedapan ya. Jadi dinding itu harus kedap air, tidak boleh ada masuk. Jadi itu kita pakai 1:2. Untuk yang atasnya kita pakai 1:4 seperti itu sih. Bahasa internasionalnya supaya nggak ngerembes gitu kan ya. Betul.
Alright. Aduh, ini kalau diterusin ya, ini kayaknya kepala mau pecah nih kayaknya. Ini terlalu banyak rumus ya kan kayak gini nih. Tapi paling enggak kita berharap dengan video ini kan Anda Sobat Siri sudah tahu lah basic-basic kenapa harus pilih batu dan juga pasir yang tepat, komposisinya harus seperti apa, supaya bangunannya juga kuat, nggak gampang retak rambut ya tadi Betul, bilangnya ya. rambut. Yang paling penting adalah supaya bangunannya kuat dan awet gitu aja sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan dengan video ini sedikit memberikan edukasi buat Anda semua Sobat Siri dan saya bagaimana cara memilih batu dan juga pasir. Terima kasih Pak Samuji Ya, untuk waktunya terima kasih ya. banyak. Boleh lanjut kalau mau Siap. kerja. Saya Siap. tahu Anda sibuk sekali Siap. ya. Terima kasih. Sobat Siri sekali lagi harapan saya adalah semoga dengan video kali ini kita akan sedikit mengetahui dasar-dasar pemilihan batu dan pasir yang tepat untuk bangunan, rumah, atau mungkin gudang, atau mungkin yang lain-lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share ke grup WA Anda semua ya kan. Dan juga boleh dibantu untuk komen-komen juga. Kayaknya bagus nih kalau misalnya ide konten apa gitu kan ya. Bahas ini dong. Boleh banget. Silahkan komen sebanyak-banyaknya aja. Sekaligus seperti biasa, saya akan tutup video kali ini dengan satu pertanyaan yang penting buat Anda semua Sobat Siri. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?